Halo sobat, selamat datang di channel saya, Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota, tapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, itu masih jauh lebih besar. Selain itu bertetangga dengan pegunungan Magical Beas yang menutupi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil risiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota arus lalu lintas manusia yang tidak pernah berakhir. Di gerbang kota utara kota Daling, arus manusia yang bergerak ke dan dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan Magical Beas yang tampaknya tak berujung. Kelompok-kelompok kecil tentara bayaran dengan barisan yang berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang memindahkan rumah mereka. Kadang-kadang, akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat binatang ajaib yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakangnya. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Bukanlah hal yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Beas. Kami benar-benar tidak beruntung, kehilangan dua saudara laki-laki untuk membunuh binatang ajaib tingkat 2. Pada akhirnya, itu adalah telur batu tanpa harta. 7 pria besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, tergeletak mayat besar binatang ajaib. Kepala mayat telah dipotong terbuka dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lain tanpa benda paling berharga, inti monster. Dari jargon tentara bayaran yang muncul dalam percakapan mereka, binatang ajaib tanpa inti monster ini disebut telur batu tanpa harta karun. Saudara di sini berarti saudara seperjuangan, sahabat, bukan saudara yang sebenarnya. Jika ada monster core peringkat 2 di dalam benda sialan ini, kita akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode key level uang tinggi dari rumah lelang. Wajah seorang pria besar dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berbicara. Tingkat uang tinggi, metode ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Ini seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampak sebagai pemimpin meludahkan air liurnya dan memarahi. Hihi, Sekte Mistik Laut mengeluarkan perintah buronan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode ki kelas Swan. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima di Sekte Mistik Laut. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode ki. Seorang pria yang agak kurus menyeka jejak darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode ki kelas Swan, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Monyet kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama gitu banyak wanita? Pria itu, yang tampaknya menjadi pemimpin, dengan dingin meliriknya. Dia memukul bibirnya dan berkata, jangan bilang kamu tidak tahu orang yang dikejar Sekte Mistik Laut. Xiao Yan, orang misterius yang menjadi juara Alchemist Grand Meeting. Dia juga orang yang menakutkan yang menyerang Sekte Mistik Laut 2 kali, membunuh Yunleng, yang dari kelas Douwang, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dari tangan Yun San, yang dari kelas Douzong. Apa menurutmu dia adalah tipe orang yang bisa membuat orang seperti kita tersinggung? Hihi, aku hanya mengatakannya sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kita bertemu dengan orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa canggung ketika dia berkata, namun, saya telah mendengar bahwa Sekte Mistik Laut telah mengeluarkan perintah buronan ini di seluruh kekaisaran. Kondisi atraktif seperti ini tentu akan membuat orang tertarik. Saya pikir bahkan jika Xiao Yan melarikan diri dari Sekte Mistik Laut, dia akan mengalami kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jiama. Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Bahkan jika kamu bertemu dengannya, jangan bilang kamu bisa menggunakan pisau patah milikmu itu untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dingin, jangan berlama-lama. Cepat dan kembali ke kota untuk beristirahat hari ini. Besok, kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Jika tidak, dengan metode huang ki tengah kita saat ini, kapan kita bisa menerobos ke kelas Dousi?
Saat pemimpin kelompok itu memarahi, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam sedih dan mulai tersandung menuju gerbang kota. Setelah sekelompok pria itu pergi, sesosok manusia yang sepenuhnya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan lebat. Tatapannya menyapu di depannya. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan Dupeng menutupi hampir setengah wajahnya. Dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kain menjuntai untuk menutupi kepala. Apakah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yun San benar-benar bersedia membayar uang. Orang berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang familiar, mengejutkan Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari sekte mistik laut. Sejak hari Yun Yun mengizinkan Xiao Yan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan Ya Fei untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan hampir 10 hari berjalan melalui hutan untuk benar-benar menyingkirkan orang-orang yang bertahan di sana. Mengejarnya. Setelah itu, dia beristirahat selama 1 hari sebelum mengikuti peta dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan Magical Beast Mountain. Dia menghabiskan 7 hari lagi dengan tergesa-gesa dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling ini, yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melalui beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah tiba di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan Kekaisaran Jiama dan perintah buronan oleh Sekte Mistik Laut akan menjadi sama sekali tidak efektif. Sekte Mistik Laut mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmatinya di dalam Kekaisaran Jiama. Secara alami, faksi lain tidak akan peduli dengan perintah buronan dari sekte apapun itu. Selama tahun-tahun ini, Sekte Mistik Laut tetap mengakar kuat di dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi-faksi dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu mengakibatkan Sekte Mistik Laut tidak dikenal di luar Kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiao Yan bergegas melewati pegunungan Magical Beast, dia juga mengalami kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah mengakibatkan Magical Beast biasa tidak berani maju untuk memblokirnya, pegunungan Magical Beast Mountain gitu luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Binatang ajaib lainnya mungkin takut dengan Heaven Swallowing Python, tapi sebenarnya tidak. Oleh karena itu, Xiao Yan masih dikejar selama perjalanan meskipun telah melarikan diri dari Mystic Cloud Sect. Meskipun tergesa-gesa dalam perjalanan selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiao Yan menderita kesulitan besar, hal yang membuatnya sangat bersemangat adalah bahwa roh Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat hingga sehat kembali selama setengah bulan. Pada saat ini, hati Xiao Yan, yang telah mempertahankan keadaan hati-hati, akhirnya rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan hadirnya Yao Lao, itu setidaknya berarti dia memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena efek obat sisa yang tersimpan di dalam tubuhnya, Xiao Yan sebenarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama 1 bulan pelarian ini setelah terobosan besarnya. Selama melarikan diri dari mulut binatang ajaib kelas Douang, Xiao Yan benar-benar meningkatkan kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiao Yan telah menjadi bintang 4 Dadousi dalam waktu yang singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan tergesa-gesa dari obat di dalam gua gunung bulan lalu, kekuatan Xiao Yan benar-benar melonjak 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan seperti ini pasti bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertempuran hidup dan mati, yang dia alami selama periode waktu ini dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak dapat menutupi bakat pelatihan Xiao Yan yang menyebabkan bahkan Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja, tidak termasuk semua ini, hal yang paling membuat hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan adalah dia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga, Burning Flame Valley, Skifire Trimysterious Change, 3 hari yang lalu setelah 1 bulan latihan dan di bawah bimbingan Yao Lao.
Dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tapi dari kelihatannya bagaimana kekuatannya masih berhasil meningkat pesat meskipun upaya ini gagal. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan dapat benar-benar menguasai Skifire Trimysterious Chang'e dengan sukses. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiao Yan selama 1 bulan penerbangan ini hampir membuatnya tersenyum sampai mulutnya pecah. Hihi, saat dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang ditembakkan oleh orang lain di sampingnya. Dia menarik Dupeng ke bawah sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya di dalam bayang-bayang gelap. Tatapannya mengamati pintu masuk kota tidak jauh dari sana, tempat orang-orang datang dan pergi, sebelum perlahan-lahan berjalan mendekat. Dengan situasinya sekarang, lebih baik meninggalkan Kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Xiao Yan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar kembali hutang tersebut dengan kekuatannya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda, dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di belakang barisan. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengernyit saat tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada 2 wajah yang sangat berbeda digambar di atas kertas putih. Tatapan Xiao Yan menyapunya dan menyadari bahwa dari 2 wajah itu, satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao, identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Jelas ini adalah rencana yang dibentuk karena Sekte Mistik Laut takut Xiao Yan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Yun San telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk menangkapku. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya melirik gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, 2 tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga Kekaisaran Jiama diam-diam membantu Sekte Awan Berkabut? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia bergumam. Dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia seharusnya tahu musuh macam apa yang akan dia ciptakan untuk keluarga Kekaisaran Jiama yang harus aku hindari jika dia melawanku saat ini. Selain itu, keluarga Kekaisaran Jiama dan Sekte Awan Berkabut tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Sialan Musang, bukankah dia hanya penjaga kota? Dia sebenarnya sombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki keputusan akhir di kota Daling? Bagaimana dia tidak takut jika dia benar-benar bertemu Xiao Yan? Xiao Yan akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya. Saat Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba mengutuk dengan wajah tidak sabar. Mendiamkan, jangan terlalu keras. Meskipun perintah buronan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Jiama, Musang adalah seseorang yang berasal dari Sekte Awan Berkabut. Karena dia menerima perintah buronan dari Sekte, dia secara alami perlu memprioritaskan kepentingannya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan berkinerja baik. Seorang pria yang tampaknya menjadi temannya buru-buru meraihnya dan berbisik. Menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain. Pria itu meludahkan seteguk air liur dan mengutuk dengan sedih. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan pelecehan seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas orang bernama Musang masih membuatnya takut. Itu sebenarnya seseorang yang datang dari Sekte Mistik Laut. Xiao Yan menyerap percakapan antara keduanya ke telinganya. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Murid Mistik Laut Sekte tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak kekurangan orang yang memegang jabatan resmi di dalam Kekaisaran Jiama. Sekarang setelah mereka menerima perintah buronan dari Sekte, yang perlu mereka lakukan hanyalah menggunakan otoritas di tangan mereka secara diam-diam, dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan di dalam Kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan seperti apa yang dimiliki Sekte Mistik Laut di dalam Kekaisaran Jiama.
Tidak heran bahkan keluarga Kekaisaran Jiama Empire, yang menguasai seluruh Kekaisaran Jiama, takut pada mereka. Xiao Yan merenung dalam hatinya sebelum menarik diri dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu perlahan terulur. Dia sedikit menekuk kakinya dan dalam sekejap, dia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari-jari kakinya menekan tembok kota dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum tentara yang berpatroli menoleh. Kaki Xiao Yan baru saja menyentuh tanah ketika dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu. Baru saat itulah dia berjalan santai ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit kota yang harus dia lewati sebelum meninggalkan Kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai Mystic Cloud Sect selama 1 bulan ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki arus manusia yang bergejolak. Dia menyapu pandangannya, dan alisnya sedikit menyatu. Ini karena dia menyadari bahwa di beberapa pilar di jalan, sebenarnya ada poster buronan yang dikeluarkan oleh Sekte Mystic Cloud yang ditempel di sana. Di atas kertas putih itu, penampilannya digambarkan dengan sangat jelas. Selain itu, metode Ki kelas Suan yang terdaftar sebagai hadiah juga telah menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata menunjukkan keserakahan. Bagi banyak orang, metode Ki kelas Suan adalah sesuatu yang mungkin ditemui, tapi tidak bisa diharapkan. Mungkin bertemu, tapi tidak bisa berharap. Seseorang mungkin beruntung menemukan sesuatu, tapi seseorang tidak dapat berharap untuk mendapatkannya sebaliknya. Sepertinya memang ada masalah. Xiao Yan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang Dupeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Ayo tinggalkan Kekaisaran Jiama secepat mungkin. Pengaruh Mystic Cloud Sect di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba menghela nafas dengan lembut. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar tidak enak. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk dilalui agar seorang Dadousi mencapai kelas Douzong. Anak kecil, mengapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang Sekte Mystic Cloud dan berhasil pergi dengan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam Kekaisaran Jiama, tapi juga benua Douqi untuk melebarkan mata mereka dan merasa lidah mereka terikat. Selain itu, saya pikir mungkin ada cukup banyak orang di dalam Kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula, bahkan beberapa Do Huang tidak dapat dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja, dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya telah merasakan pikiran Xiao Yan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hihi, Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak tua, Xiao Yan tiba-tiba teringat rencana yang dulu dimiliki saat dia mengajarinya metode Qi, mantra api, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa pelan di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya telah mengatakan saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk dipegang. Semangatmu, bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat tentang memurnikan tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yao Lao tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tercengang. Sejak dia mengenal Yao Lao, guru misteriusnya ini tampak selalu tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi semangat ini. Sepertinya guru sangat peduli dengan masalah ini. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tak bisa dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha untuk membantunya menjadi kuat. Namun, dia hampir sepenuhnya melupakan masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Semangat yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang.
Yao Lao menekan emosinya saat dia berkata sambil tersenyum, berbicara tentang ini, saat itu, setelah aku mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarimu, mantra api, yang telah aku alami dengan susah payah untuk mendapatkannya, tujuannya adalah agar Anda membuat gabungan nyala api setelah Anda berhasil mempraktikkan mantra api. Dengan menggunakan nyala api ini, Anda dapat membantu saya memperbaiki tubuh di masa depan, yang dapat menampung roh saya. Lagi pula, kegelapan yang tidak pernah berakhir di atas ring yang seperti penjara itu benar-benar terlalu menyiksa. Selain itu, ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Sepertinya dia telah mengingat masa-masa kelam selama dia tertidur. Jari Xiao Yan perlahan membelai cincin hitam di lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Guru." Kamu, Nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi gitu sentimental? Ini tidak seperti kamu." Suara lembut Xiao Yan membuat Yao Lao terkejut. Dia segera sangat tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. "Guru telah berinvestasi gitu banyak pada saya. Sebagai seorang siswa, saya mungkin secara alami tahu bahwa saya perlu membalas kebaikan ini." Suara Xiao Yan agak serak saat dia tertawa pelan. "Yakinlah, Guru, saya akan mengingat dengan kuat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan. Saya puas bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar siswa yang luar biasa seperti itu dalam keadaan tertekan saya telah menyelesaikan satu keinginan saya." Yao Lao tersenyum dan kemudian menjawab. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, "Itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang diperlukan untuk digabungkan untuk menyempurnakan tubuh?" "Ini, seharusnya 3 jenis. Saya juga tidak terlalu yakin. Metode Qi, mantra api, itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Saat itu, ketika saya mendapatkannya, Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia berbicara sampai pada titik ini dan tiba-tiba menjadi diam. 3 jenis ya, Xiao Yan tidak terganggu oleh keheningan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya, "Sekarang aku memiliki kendali atas api inti teratai hijau, dan aku dapat menggunakan api dingin tulang, dengan kerja sama guru. Apakah itu tidak berarti jika aku mengumpulkan jenis api surgawi, saya harus dapat mencoba membantu Anda memperbaiki tubuh?" "Seharusnya bisa." Suara Yao Lao yang diam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan mengerjap dan tertawa pelan. "Saya sangat penasaran apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih. Pada awalnya, mungkin terasa sedikit sulit untuk dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatan saya mungkin lebih besar daripada di masa lalu." Yao Lao samar-samar tertawa. Suaranya memiliki keyakinan yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, dia mungkin tidak dapat melatih Douki-nya selama tahun-tahun ini, tapi semangat Yao Lao telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. "Tahap apa yang akan dicapai?" Xiao Yan bertanya. Mengalahkan Yun San dalam 10 pertukaran tanpa perlu usaha sedikit pun." Yao Lao tersenyum saat dia menjawab. Dalam senyumnya, ada keangkuhan milik orang kuat di puncak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan samar. Yun San saat ini adalah seorang Douzong. Meskipun dia hanya Douzong bintang 1, bahkan Douzong bintang 9 tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya, dia setidaknya akan menjadi Douzun. Xiao Yan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Douzun, itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya di dalam lengan bajunya dan berkata dengan lembut, "Peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat guru itu mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam api surgawi di dalam Akademi Jianan, bukan? Apa yang disebut api itu lagi?" "Api hati jatuh." Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Valenheart Flame, ya.
Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata, sepertinya aku memiliki misi lain untuk diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Jianan. Karena seperti ini, jangan terus membuang waktu di Kekaisaran Jiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan tunda lagi, ya. Xiao Yan menghela nafas dan bertanya. Tunggu sebentar, Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas. Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah wilayah yang damai, selain itu, ia berada dalam keadaan di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang menghisap lidah mereka. Jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait di sana. Setiap kali Akademi Jianan merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Selain itu, gitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Kalau tidak, siswa baru tidak bisa benar-benar mencapai akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata, Ki. Bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, kamu harus terus benar-benar siap untuk apapun agar bisa memasuki wilayah yang kacau itu. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, Anda akan agak sial. Ketika saya melihat-lihat cincin penyimpanan Anda sebelumnya, saya menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya kurang lebih telah habis. Bahkan, pil pemulihan energi, jenis yang pasti harus disiapkan seseorang, telah benar-benar habis di dalam pegunungan Magical Beast kali ini. Jika Anda tidak mempersiapkan beberapa sebelumnya, kami harus menunda sedikit jika kami ingin memperbaiki beberapa untuk dipersiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan. Hanya setelah mendengar ini, Xiao Yan ingat bahwa cadangan awalnya yang kaya dari berbagai jenis pil obat telah digunakan sampai titik kehancuran selama 1 bulan pelarian ini. Kalau gitu mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Jiama. Pada saat yang sama, saya bisa dengan santai bertanya berapa banyak pejabat kekaisaran di sepanjang rute ini yang berasal dari Sekte Awan Berkabut. Ini akan membuat kami lebih siap. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Hati-hati, jangan mengekspos identitas Anda. Yao Lao menganggukkan kepalanya hanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia secara bertahap menjadi diam. Gitu Xiao Yan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia kemudian berjalan dengan cepat sampai ujung jalan di mana sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Miter. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berjalan ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Bagian atas tirai hitam memiliki tulisan, penerimaan VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan primer, sesuatu yang secara diam-diam diberikan oleh primer Tengsan kepada Xiao Yan di ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini akan memungkinkan dia untuk menikmati bantuan penuh dari setiap cabang di bawah klan primer. Xiao Yan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan memasuki ruang VIP, tirai hitam berdesir sekali lagi. Sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam terus berjalan keluar. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas yang tergantung di sana saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan primer Tengsan padanya berguna seperti yang dia harapkan. Xiao Yan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah mempersiapkan semuanya. Sebaliknya, dia diam-diam pergi ke tembok kota menuju sisi selatan kota dan terbang keluar tanpa memberitahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiao Yan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memperbaiki sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan dia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan.
Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.